Salam. Sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati saat teduh dimulai. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali beribadah pada Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita, sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah memulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kami telah diperkenankan kembali beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan akibat COVID-19 yang masih belum berakhir. Kasihanilah kami, yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami.
Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya kepada kuat kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Judas menyerahkan darah orang berdosa. Kami memperlakukan sesama manusia bagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jauhkan kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami. Ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepadamu agar berilah berkat bagi gereja-Mu. Waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung pemilihan pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP, juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami, agar mereka juga mendukung rencana gereja-Mu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan lagu persembahan pujian dari seksi Ina. Mari kita bernyanyi. Yesus
Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Titing Nuriatta
di Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Selamat hari Minggu madihamu, amanami, inanami, nang naposo pulung, remaja dohot anak-anak sekolah minggu, narak marminggu di bagasan sadarion. Upasatami nang selamat ulang tahun, di namar ulang tahun di bagasan nasa minggon, namar ningot di hari hatu tubuh nang di pardongan sarepeon. Saya di paso-paso hatta mahita di bagasan ngolu siganup ari. Titing na maragam, guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasap pultuluhon dung trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima dang jari manjehehon dongan jolma. 2. Ruas namar sahid. Naparjolo Samuel Manuhuruk sarana poso Sianwik Betania dirawat di rumah. Napaduahon nyon sa situa di Bataraja Borumarpun Wik Judea dirawat di rumah. Napatuluhon bunga altar di minggu ta sadarion dipatupa keluarga situa Ersilaban inang de Bursimajutak Sianwik Betania. Jala ruas ni Huria nanay patupa bunga altar buema mekubungi inang nyonya situa te Hutapea Bursregar dohot inang nyonya situa B Marbun Boru Haloho. Napa paton di minggu ta sadarion papungu pulia tujuru hita laho porlotu ulaon pahebakkon ibadah dohot musik. Tapasak mapiliatta di bagasan las niroha. Songonima titing namasa diuriatta di bagas saminggon tapasonang marhatta martang yang mahita. Ali dibata pardinggan bahasa natotong maringanan na benua gijang. Mulai ati doli Tuhan di pasahat rohanami tuho. Alahoro totong Tuhan inamakkaholongi hami. Dinajala matjagay hami siganupari Tuhan manang tudia pe hami mangalakka. Tongtong Tuhan nakas di bawah toho. Disadariok kami Tuhan dinamar minggu di uriami. Alani pe Tuhan pasu-pasu ma minggon. Jala hami saluhukna. Di mamuji pasang pokko marhite-hite ete dohot hatami. Unang matuhan tinggalok kami yak kahagilon nami di situasi COVID-19 ni Tuhan. Tabay minami gugu jalahi pason. Asa margugu hami Tuhan jalahi pas. Dinalao mengalewati sude akka namasa di Portibion. Nang songoni Tuhan takasto di botoho songot titing namasa di Huriam. Ima Tuhan diaka yanakon nami namar sahid na dirawat di bagas nasida. Ima Samuel Manihuruk Tuhan sarana poso ni huriamnya Tuhan. Takas do Tuhan di arenang salpu yan perawatan nasida si rumah sakit. Alenung nga Tuhan mulat nasida tu bagas nasida. Alimat Tuhan tikir perawatan pemulihan dope anak namion pasaton nami ma tu hotong-tong. Asa tabay ma hai pasod di anak namion nang songoni ama no inang natutu nasida lian hasabaro di nasida asa boy tong-tong Tuhan dinalao mangurus yanokon nasida Samuel Manuhuruk. Nang songoni pele Tuhan inanami nyonya situa di Bataraja inang Borumarpun Tuhan. Natotong pe Tuhan di arenang salpu dirawat di rumah sakit. Ale songonare Tuhan asiroham nunga mulat be inanamion tu bagas nasida jala perawatan di bagas nasida Tuhan. Tong mata pe Tuhan hai pasod di inanamion. Asa martabat-tabat hai pasod di inanamion Tuhan. Asa tong-tong boy nasida inalao mangurus nang nalao patuturehon rumah tangga terlumbi dana pasahap mutu nasida. Pargugu situa di Bataraja Tuhan dinalao mangurus namion salutna. Nang pe Tuhan takasto di botoho di patupa huriamdo songon bunga altar di bagas joromon. Tong-tong ma pasu-pasu Tuhan. Dabay akka pasu-pasu di amanami situa Ersilaban dinapasahaton bunga altar di bagas minggon. Saya tabay ma Tuhan jak anok nasida akka prestasi di parsikola totong. Nang pe Tuhan di minggut sadarion patupahon pilat tujuro do hami Tuhan. Ima ulaon pahebakkun ibadah musik. Senggep ma Tuhan yakka pelian nang pasahat ni huriamon kuy gabe pengembangan ni ibadah dohok musik ni huriam seluruh Indonesia on. Asa boy tong-tong Tuhan marsaringar suara ni huriami marhite-hite musik dohot ibadah. Mulai tema di hor Tuhan dina masa dikepe Tuhan di beribadah kami
ditikyon totong ma pergugui ama saluhupna songoni akka uluan nami nang akka sude donga perhelaru di dalam mangulahot Tuhan ima pelayan ni huriam paso-paso matong ham saluhupna asagui ham tuang Tuhan melayani huriam marhite-hite akka pelayan nami nang songoni pele Tuhan yakka sual rukna ruas ni huriam totong saluhupna totong ma Panginoon nami tuho jagai jala paso-paso matong nasida badawa kaparsahiton salupna Tuhan asagudo pe kami totong pujulanon dibagas ay pason doho astiroha di salupna Tuhan negara nami pe takas do di botohori Tuhan songon situasi dinamasaon paragugoy ma Tuhan pemerintahan nami pusat daerah Tuhan nang songoni seluruh masyarakat asagudo tong Tuhan margogo dinalama ngalo ima namasa titikone Tuhan tong ma lean holong mi jala asi dohot salukna pasu-pasum tu salukna akan mangulaos negaraon kinaipe Tuhan nang adong ma pemilihan di negara mon tong ma lean dami di salukna seluruh daerah nang pusat pe asaboy tong Tuhan merdalan songon sesuai tulom mon roham molate ma diholi Tuhan jalo mantayang namion marhite-hite anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam sehat buat kita jemaat HKBP Ciledug, Resort Serpong, Amang Inang, anak-anak kami Naposo Bulung remaja, khususnya adik-adik kami yang cantik, yang ganteng, yang sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu ya. Kita ketemu lagi pada minggu pertama bulan September, pada bulan September 2020. Selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan juga. Buat
anak-anak kami yang masuk ke perguruan tinggi negeri, selamat untuk anak-anak kami. Juga kurikulum yang baru, sekarang selamat untuk belajar walaupun masih belajar dari rumah. Tetap belajar, dan mari kita hemat paket ya. Ya, kita pakailah semaksimal mungkin untuk belajar kita dari rumah. Jangan bermain-main, hanya satu kesempatan buat anak-anak kami yang duduk masih di bangku sekolah. Sekali lagi selamat dalam mengikuti mata pelajaran, dan juga kalau ada yang sudah ujian juga, kisi-kisi dan lain sebagainya, selamat di dalam ujiannya juga. Terima kasih kepada Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Saya mohon buat kita semuanya, saya berdoa kita sehat semuanya. Jangan lupa kita beribadah dalam Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, tentunya kita berikan yang terbaik. Paling tidak hati kita yang baik, hati kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk berdoa. Dan selalu berdoa buat gereja kita, buat keluarga kita, bahkan buat negara kita, dan secara umum buat dunia ini, agar diberikan kesehatan buat kita, karena kita masih menghadapi COVID-19. Dan kemudian kita berdoa juga buat tim kesehatan di negara kita, sehingga nanti bisa menemukan vaksin COVID-19, sehingga kita lepas dari rasa takut yang sangat mengerikan. Dan sekali lagi, dijaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker. Sebenarnya saya pakai masker, tapi karena khotbah ini kurang baik ya. Jadi kemanapun kita berada, keluar tetap kita masker, dan tetap cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan juga sekali lagi tetap berdoa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, sukacita kita pada hari ini untuk menyempurnakan kesempurnaan ibadah kita, bahwa Tuhan akan berfirman buat kita, bersabda kepada kita pada saat ini, pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu dari Injil Matius pasal 27 yang diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel.
dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita dengar kata pengkhianat, itu sebenarnya pengkhianatan lebih kejam daripada pembunuhan. Ada lagu Anang Hermansyah, kau hianati hati ini, katanya, kau curangi aku. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Juga banyak sejarah-sejarah pengkhianatan di sepanjang sejarah. Ada saya catat, ada 5 pengkhianat terkenal. Walaupun sebenarnya banyak pengkhianat di setiap negara. Salah satu yang bernama Brutus, itu adalah mengkhianat pada zaman kekaisaran. Kemudian ada juga Benedict Arnold, itu pengkhianat Amerika ini. Ada juga ada 2 orang perempuan. Salah satu adalah Margareta Gertruida Jelle. Jadi Margareta Gertruida Jelle itu disebut juga dengan, ketika dia datang ke Malang, disebut dengan nama Matahari. Ini sebenarnya adalah keturunan India, mata-mata pada Perang Dunia Pertama. Ada juga berdarah Jepang, Iva Ikuko Toguri. Ada juga nomor 5 yang saya catat itu Robert Hansen. Jadi agen rahasia ini, agen ganda untuk Rusia dan Amerika Serikat. Mungkin kalau kita lihat bisa kita buka siapa pengkhianat terkenal, bisa kita buka di Google kita. Bagaimana mereka mengkhianati orang-orang yang percayai mereka. Dan catatan sejarah Perjanjian Baru ada pengkhianat yang sampai sekarang bisa diingat oleh orang Kristen, sehingga nama itu jarang dipakai oleh orang Kristen. Coba ada enggak amang inang yang jemaat kita yang bernama Judas Iskariot? Dan ngadokan? Iya. Aladang nomorohana, seorang guru juga dikhianati. Orang yang baik hati dijual. Orang yang baik hati dijual. Sama juga seperti epistel tadi. Orang yang baik hati, yang tegas, yang tampan, yang ganteng, yang jujur adalah Yusuf, dijual sanak saudaranya ke orang Ismail. Karena apa? Mungkin karena sesuatu hal yang tidak enak menurut mereka, atau mungkin ada kecurigaan, atau mungkin ketidaksabaran, atau mungkin dia sesuatu hati yang tidak enak melihat seseorang lalu dijerumuskan atau dijual. Itu yang terjadi dalam yang dituliskan oleh Injil Matius pada saat ini. Dengan topik kita, tidak boleh menjual belikan orang atau tidak boleh menjerumuskan dan dengan majehon halak. Dengan majehon halak. Cerita yang diungkapkan oleh Injil Matius dan juga Injil-Injil yang lain ada juga cerita ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyesal tidak datang di awal. Ia selalu datang di akhir, ketika sesuatu sudah terjadi. Mungkin kita pernah itu merasakan
istilah penyesalan. Mataut manaking hulahon ni. Mautaut manaking kumuruki ibana. Bahasa dang lawaw naking. Bahasa dang hulahon naking. Bahasa dang martangyaw ngaw naking. Bahasa dak kutuhor naking. Ada penyesalan. Penyesalan selalu datang pada akhir setelah peristiwa. Apakah penyesalan dapat membuat kita menjadi lebih baik? Ya jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung dari tindakan apa yang dilakukan setelah perasaan menyesal itu datang. Yudas Iskariot tadi dikatakan bagi orang Kristen adalah orang yang paling dibenci karena dia mengkhianati gurunya, rabinya. Bukan hanya dikhianati, dijual. Lumayan mau miliaran rupiah kan? Ini hanya 30 keping perak. Kalau hitung-hitungannya menurut US dollar 19,2 US dollar. Sekarang sedia $1. Hari ini 14.621 kalau nggak salah. Dikalikan berarti berapa? Hanya 280.723 rupiah. Imah argani Yesus dibain. Sian matan nilai uang ipe dang mangulu ibana. Dang adong nabuy situ horon ibana si 280.000 mola nilai mata uang wae. Namun kemudian ia menyesal. Tapi penyesalannya tidak berguna. Ada orang menyesal lalu bertobat. Penyesalannya hanya di situ. Tidak sempat dia untuk bertobat. Melainkan dia gantung diri, bunuh diri. Jala mate maibana. Kenapa dia harus gantung diri? Kepada kelompok murid Tuhan Yesus dia tidak care lagi. Yesus sudah dibunuh. Kemudian para imam Yahudi, para imam kepala itu ahmaidokon naking. Apa urusan kami dengan engkau? Apa urusan kami dengan itu? Tu dia bibana dan laku. Tu halak Yahudi pe badanang laku. Tu halak namang hutun Tuhan Yesus pe nga iti juri ibana di paruar ibana. Napatanna tidak ada lagi harga dirinya di mata orang banyak, di mata orang-orang termasuk dalam kelompok orang Yahudi, para imam kepala pada saat itu. Menyesal adalah baik apabila ia juga bertobat. Tentunya nats ini juga kepada kita. Mungkin kita pernah berdosa, selalu menyesal. Tapi jangan hanya di titik penyesalan, tapi juga bagaimana kita berbuat yang terbaik, bertobat, merubah diri. Kalau anak-anak kami kemarin nilainya jelek, artinya menyesal, kenapa saya tidak belajar? Bukan hanya menyesal, bagaimana untuk bertobat? Bertobat untuk belajar, tetap belajar dan berharap nilai yang baik. Dan juga orang-orang yang mengkhianati keluarganya, orang tuanya, kalau dia merasa menyesal,
Jangan hanya menyesal, tapi memohon kepada Tuhan agar dia berbuat yang terbaik, menghormati orang tua, menghargai anak-anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Artinya ketika kita menyesal, jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita menjadi mengandalkan Tuhan atau bersandar kepada Tuhan. Artinya pertobatan itu jangan melakukan kesalahan yang kedua. Artinya bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat Yudas Iskariot pengkhianat itu. Mungkin kita tahu kenapa tadi saya awali bagaimana lirik lagu Anang Hermansyah, kau hianati hati ini, cinta ini, kau curangi aku. Ya mungkin dia pernah mengalaminya. Mungkin itu sakit. Secara gerejawi, artinya kekristenan itu dihianati. Ada yang menjual imannya, menjual harga dirinya untuk kebaikannya, untuk kepuasan tersendiri dalam hatinya. Tapi nats ini menghimbau, mengarahkan, majauhi ta asa tapadauma akka pangalaho nasongoni. Apapun yang menjadi penyesalan kita pada saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Percaya, artinya percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita dari penyesalan. Saya pakai kata seandainya. Seandainya Yudas Iskariot itu tidak bunuh diri lalu memohon kepada Tuhan Yesus, mungkin dia masih hidup. Karena Yesus adalah Maha Pengampun. Di doddo di natar surati, dang lomoro hakum midah hamatian ni parjahati. Alai mulak mania parjahati tu manikot dalana asa mangulu ibana. Tuhan itu tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi bagaimana orang fasik itu kembali kepada Tuhan supaya ia menjadi hidup. Jadi masih diberikan kepada kesempatan yang terbaik bagi kita untuk melakukan yang baik di mata Tuhan, baik di gerejanya maupun di keluarga kita. Inilah yang menjadi pesan dari nats ini, termasuk juga ibadah kita. Jangan pernah kita hianati. Persembahan kita juga jangan pernah kita hianati. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan jangan pernah kita hianati. Tapi berikanlah sejujur-sejujurnya di dalam kerendahan hati dengan sukacita. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kiranya mengampuni kita ketika kita kadang seperti sifat Yudas Iskariot, walaupun tidak nyata seperti menjual dengan 30 keping perak, tapi dengan waktu kita mungkin seperti itu, keluarga kita atau gereja kita atau negara kita. Atau mungkin kita hianati bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Kita hianati para pejuang yang memperjuangkan berdirinya gereja, yang berdirinya suatu wadah persekutuan yang baik, berdirinya keluarga kita yang bersusah payah kita untuk membangunnya. Bagaimana kita ketika kita baru menjalin keluarga, membangun keluarga, Tuhan menolong kita dalam hal itu. Karena Tuhan Maha Pengampun, yang terbaik selalu Tuhan berikan kepada kita.
Biarlah Tuhan mengizinkan kita juga untuk hidup menyesal dan tetap berbuat yang terbaik, bukan mengandalkan diri, pikiran, tapi mengandalkan kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang maha kudus, yang maha mulia, Kepala gereja di dalam Yesus Kristus, yang menyertai kami siang dan malam, yang memberikan yang terbaik untuk kebutuhan rohani jasmani kami, untuk kebutuhan keluarga kami, untuk kebutuhan gereja kami yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kebutuhan negara kami yang tercinta ini. Segalanya berawal dari ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu selalu melimpah siang dan malam. Tangan-Mu yang kudus telah memberkati kami, telah memberi yang terbaik bagi kami. Tangan-Mu yang kudus yang memegang kendali keluarga kami, kendali gereja-Mu. Tangan-Mu yang kudus yang selalu mengundang kami dengan sukacita. Bapa di surga, terima kasih atas sabda-Mu, atas firman-Mu. Pada saat ini firman-Mu mengajak kami agar kami jauh dari sifat-sifat pengkhianatan, tapi arahkan kami untuk lebih baik menyesal dan bertobat dalam segala akal dan pikiran kami. Kami serahkan jiwa raga kami, persekutuan kami hanya dalam kasih anugerah Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada sanak saudara kami, khususnya jemaat HKBP Ciledug, orang-orang yang pada saat ini dalam perasaan yang kurang baik, pikiran yang kurang baik karena kesehatannya. Berkati obat, berkati makanan, berkati doa-doa yang datang kepada Tuhan. Orang yang berduka Engkau berkati, berikan sukacita. Anak-anak kami yang mencari jodoh juga, berikan yang terbaik pada saatnya. Orang-orang yang mencari kerja, berikan yang terbaik juga Tuhan. Hanya ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya pergumulan kami. Kami ajari kami juga untuk bersyukur Tuhan atas anugerah pemberian berkat Tuhan yang kami peroleh siang dan malam. Terpujilah Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang sedang belajar walaupun dari rumah, yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan juga di perguruan tinggi. Bahkan anak kami yang masih TK juga, berkati mata pelajaran mereka, berkati agar mereka juga menimba ilmu sebanyak-banyaknya, agar di hari kemudian mereka menerima warisan yang terindah, ilmu pengetahuan, terutama takut akan Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan sukacita kita mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita syukuri tanda berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita angkat pujian kepada Tuhan, ambil memberikan yang indah, persembahan kepada Tuhan lewat gerejanya, dan juga kita persembahkan juga persembahan kita berikan kepada Hatopan HKBP. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Amanginang adik-adik kami semuanya, anak-anak kami di minggu yang akan datang. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bernyanyi.
Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Kiranya kita tidak akan pernah bersikap memperjualbelikan sesama kita, umat manusia. Firman Tuhan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Malah kita menjauhkan perilaku yang demikian, sebab Tuhan tidak menginginkannya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Allah Tuhan kami, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Ketika negara dan gereja kini sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Tuhan mengharapkan supaya kita turut serta untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari praktek-praktek penindasan. Jadilah pelaku kasih dan yang tidak akan pernah memperjualbelikan sesamanya manusia. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dengan demikian, marilah kita memerdekakan sesama kita dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah negara kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu.